negara kita Indonesia yang sekarang krisis ibu kota dan ibu negara. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari negara kita Indonesia yang sekarang krisis ibu kota dan ibu negara. Kita ke ibu kota dulu ya. Jakarta ini kan memang statusnya sebagai ibu kota negara ini sudah dicabut seiring dikeluarkannya Undang-Undang IKN beberapa waktu yang lalu. Tapi sampai hari ini, sampai Presiden Jokowi sudah lengser, kemudian digantikan oleh Presiden Prabowo, Kepres tentang IKN ini juga belum ditandatangani. Kemarin kan sempat muncul beberapa kali polemik. Presiden Jokowi pada waktu itu yang mengatakan bahwa akan segera menandatangani Kepres IKN, tapi pada akhirnya ditunda sampai terakhir diwawancara beberapa minggu sebelum lengser. Itu kan Presiden Jokowi mengatakan bahwa Kepresnya ini nanti bisa jadi akan ditandatangani oleh presiden berikutnya, yang dalam artian akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Nah, ini kan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa Presiden Jokowi ini seolah-olah lempar handuk gitu, menyerah tentang IKN ini dan melemparkan tanggung jawab itu kepada Presiden Prabowo. Dan sekarang negara kita ini secara faktual itu kan memang tidak punya ibu kota. Status ibu kota Jakarta sudah dicabut, daerah khusus ibu kota sudah berganti nama menjadi daerah khusus Jakarta. Sementara Kepres tentang ibu kota baru di IKN Nusantara itu juga belum ditandatangan. Negara kita saat ini tidak punya ibu kota. Tapi kalau kita melihat segala macam pusat kegiatan pemerintahan, lalu kemarin pelantikan presiden yang baru, ini kan terjadi di Jakarta. Jadi seolah-olah Jakarta ini sekarang masih menjadi ibu kota. Jadi kalau kita melihat seolah-olah ini memang pemerintahan kita, kemudian ibu kota negara kita itu sekarang masih di Jakarta. Terlebih lagi, Pilkada Jakarta itu juga masih terlalu seksi untuk dibicarakan, masih sangat hangat untuk selalu dipergunjingkan, selalu dibahas. Itu kan menjadi barometer, menjadi pusat di antara pilkada-pilkada yang lainnya. Karena memang Jakarta itu siapapun pemimpinnya itu biasanya akan menjadi jembatan bagi pemimpin di Jakarta untuk melangkah atau kemudian meningkat ke jenjang berikutnya, seperti Anies Baswedan dulu, seperti Pak Jokowi dulu ketika menjadi gubernur Jakarta, lalu kemudian mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, jadi sekarang status ibu kota kita ini sebetulnya memang lagi kosong. Tapi segala macam kegiatan pemerintahan, kemudian juga kemarin pelantikan presiden yang baru, bahkan kantor atau istana presiden masih tetap ada di Jakarta, kemudian kantor-kantor kementerian dan lain sebagainya masih ada di Jakarta, sementara ibu kota yang baru sampai sekarang, itu progresnya juga masih bisa dikatakan masih setengah jalan. Oke, mungkin istana presidennya sudah jadi, kemarin sudah dilakukan upacara bendera HUT Kemerdekaan RI yang ke-79, itu sudah dilaksanakan di sana. Kita lihat di layar televisi, bagus sekali. Tapi di sekelilingnya, fasilitas penunjang, lalu kemudian ekosistemnya sampai detik ini juga belum terbentuk. Itulah yang kemudian membuat negara kita saat ini krisis ibu kota karena belum punya ibu kota yang baru. Sementara pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan segala macamnya itu masih berpusat di Jakarta. Nah, lalu yang kedua, ini adalah ibu negara. Kita tahu bahwa presiden kita terpilih, Prabowo Subianto, itu sudah bercerai dengan istrinya. Nah, ini kan kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Lalu ibu negara kita nanti siapa? Nah, banyak sekali pihak yang mengatakan bahwa nggak penting lah itu ibu negara. Yang penting kan presidennya ada dan akan memimpin negara kita. Oke, di beberapa part itu memang benar, itu sesuai. Tapi di beberapa part berikutnya itu akan menjadi tidak sesuai. Sekarang begini, ketika seorang presiden, kepala negara ini melakukan kunjungan ke luar negeri, baik itu
hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain, sosok ibu negara itu pasti sangat dibutuhkan. Ketika seorang presiden ini kemudian didampingi oleh ibu negara, itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi negaranya. Bahkan seorang ibu negara itu juga bisa menjadi sebuah simbol, simbol kemakmuran, kemudian juga simbol kesuksesan sebuah negara. Kita lihat kemarin bagaimana ketika Ibu Iriana Jokowi berkunjung ke beberapa negara, mendampingi suaminya, Presiden Jokowi. Kita lihat penampilannya yang kemudian dikritik banyak orang, katanya ini katakanlah terlalu deso sebagai seorang yang dari kampung. Kemudian di sana ada muncul kesederhanaan, tapi di sisi lain kalau kita melihat outfitnya, tas yang dibawanya benar-benar branded, harganya di atas 100 juta. Lalu kemudian bagaimana ketika sepatu atau sandalnya, bagaimana dengan perhiasannya, itu adalah sebuah simbol. Nah, ibu negara itu perannya sangat penting ketika istri-istri dari kepala negara ini kemudian mereka berkumpul, juga mereka membicarakan masalah kenegaraan, terutama masalah kewanitaan yang ada di negaranya. Sosok ibu negara ini sangat penting. Hadirnya ini juga sangat penting. Nah, sekarang kalau misalkan di negara kita presidennya adalah Prabowo Subianto, sementara yang kita tahu bahwa Pak Prabowo sudah bercerai dengan istrinya yakni Bu Titi, lalu siapa ibu negara kita? Nah, di media sosial ini kan banyak sekali para pendukung atau pemuja Gibran ini seolah-olah ingin mendorong-dorong, ingin memunculkan bahwa ibu negaranya adalah Selvi Ananda. Ya nggak mungkin bisa dong. Selvi Ananda itu adalah istri wakil presiden, istri Gibran. Sementara presidennya adalah Prabowo Subianto. Masa iya presidennya Prabowo, kemudian ibu negaranya adalah istri wakil presiden? Kan nggak nyambung. Sekarang bayangkan kalau misalkan Prabowo Subianto berkunjung ke luar negeri, katakanlah ke Singapura misalkan, lalu kemudian didampingi oleh Selvi Ananda, kan nggak nyambung lah, bukan istrinya, mau digandeng tangannya juga bukan muhrim ya kan. Lalu kemudian dia pasti nggak akan match, nggak mungkin bisa. Tapi pendukung Gibran, para pemuja Gibran yang ada di media sosial hari ini, mereka itu berusaha untuk mendorong-dorong bahwa ini loh, ibu negara kita orang yang masih muda, kemudian cantik, smart, dengan penampilan yang begitu glowing, lalu kemudian juga dengan perhiasan yang menghiasi di mana-mana, lalu kemudian terlihat orangnya ini dibilang sederhana, tapi terlihat kemewahan di sana, itu yang ditonjolkan. Inilah yang membuat kita sekarang menjadi bertanya-tanya, sebetulnya ini aturannya bagaimana? Kalau saya sendiri, saya mencoba untuk mencari, ini belum ketemu. Karena saya mencoba mencari aturannya ini juga belum ada. Dulu memang sempat ada ketika Ibu Tien Soeharto meninggal dunia, kemudian Pak Harto menjadi seorang presiden, itu memang sempat beberapa tahun tidak memiliki ibu negara, negara kita tidak memiliki ibu negara. Tapi sebelumnya, ketika Pak Harto menjabat pertama kali di tahun 1965, itu kan ibu negaranya ada. Nah, setelah akhir-akhir, beberapa tahun sebelum Pak Harto ini kemudian dilengsarkan, dimakzulkan, itu kan memang tidak punya ibu negara. Nah, sekarang kondisinya ini adalah berbeda. Ketika Presiden Prabowo ini di awal-awal tahun ini kemudian dia tidak mempunyai ibu negara, lalu bagaimana nanti kalau misalkan terjadi hubungan bilateral ataupun bahkan multilateral dengan beberapa negara lain? Itu yang masih dibingungkan oleh banyak netizen, termasuk saya. Bagaimana nanti peran seorang ibu negara ini akan diambil alih oleh siapa? Apakah ini nanti bisa seorang istri wakil presiden dijadikan ibu negara? Kalau bagi saya sih sebetulnya nggak bisa. Karena dia bukan istri presiden, dia adalah istri wakil presiden. Nggak akan mungkin bisa jadi ibu negara. Kecuali presidennya adalah Gibran, misalkan. Nah, ibu negaranya Selvi, itu bisa. Tapi kalau presidennya Prabowo, kemudian ibu negaranya adalah Selvi, ya kan nggak mungkin. Nggak nyambung, mereka bukan suami istri. Nah, sekarang terus bagaimana? Kalau bagi saya sih mungkin saran aja kepada Pak Prabowo Subianto. Lebih baik sekarang Pak Prabowo Subianto mencari pasangan lagi untuk dijadikan sebagai ibu negara. Karena peran ibu negara ini sangat amat penting bagi negara kita, bagi ibu pertiwi kita.
Nah, kemudian untuk siapa orang yang akan dijadikan ibu negara oleh Pak Prabowo? Ya itu terserah Pak Prabowo sendiri. Ya terserah beliau dong. Mau rujuk lagi dengan Ibu Titi terserah. Mau cari yang baru lagi juga terserah. Yang penting kita punya ibu negara. Dan sekali lagi, nggak mungkin ibu negara kita adalah istri dari seorang wakil presiden. Sekali lagi, nggak mungkin. Jangan pernah sekalipun, terutama pendukungnya Gibran, ini kemudian mendorong-dorong seolah-olah kita punya ibu negara yang bernama Selvi Ananda. Nggak bisa. Kalau misalkan kalian tetap ingin mendorong-dorong Selvi Ananda menjadi ibu negara, otomatis kalian mendoakan Gibran menjadi presiden. Nah, ini kan nggak bagus. Jadi, sekarang ibu negara kita siapa? Ya itulah tugas dari Pak Prabowo Subianto. Selain sudah membentuk kabinet yang begitu luar biasa, kemudian kinerjanya juga saat ini harus dioptimalkan untuk membangun negara Indonesia ini biar jadi lebih baik lagi. Tapi juga di sisi lain, Presiden Prabowo sekarang masih punya tugas, masih punya PR untuk mencari ibu negara. Tapi kalau boleh, saya boleh saran nih Pak, kalau boleh saran, lebih baik rujuk aja deh Pak sama Bu Titi, biar aklop dan semakin mesra. Setuju ya? Kak Cucu, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Di balik suami yang sukses, pasti ada istri yang luar biasa.